Shalom adik-adik Rocky, gimana nih kabarnya? Seminggu kita tidak lama bertemu dan akhirnya kita ketemu kembali di ibadah Rocky online minggu ini. Adik-adik, kakak kangen nih sama kalian. Seminggu kita nggak ketemuan ya. Kakak ajak kita untuk sama-sama kita berdoa untuk memulai ibadah Rocky minggu ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak, kami sudah bangun di hari Minggu yang indah ini Tuhan dengan sehat, dengan gembira, dan kami siap Tuhan untuk beribadah Rocky hari ini Tuhan. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan hanya nama Tuhan yang disenangkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam namamu kami berdoa, amin. Yuk adik-adik Rocky, kakak ajak kita semua bangkit berdiri, kita sama-sama memuji nama Tuhan. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Yuk adik-adik, kita siapkan hati, pikiran, dan telinga kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang
temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yuk kita sama-sama doa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, tuntun kami supaya kami mengerti isi hati Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami boleh hidup di dalam firman-Mu Tuhan, dan kami boleh melakukannya di kegiatan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, gimana liburannya? Menyenangkan bukan? Sekarang udah minggu terakhir bulan April. Wah, gak kerasa ya.
Adik-adik masih ingat gak? Bulan ini kita membahas tema tentang apa? Ya, tentang dua murid Tuhan Yesus yang bernama Paulus dan Barnabas. Kakak ingetin sedikit ya. Barnabas adalah orang yang baik, yang penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sedangkan Saulus adalah orang yang jahat, tapi sekarang Saulus sudah diubah namanya menjadi Paulus karena dia sudah menjadi orang baik, orang yang takut kepada Tuhan. Adik-adik ingat gak cerita minggu pertama di bulan April, yaitu tentang God's Special Mission, misiku menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Seperti Paulus dan Barnabas, mereka pergi ke berbagai kota ya. Terus tujuan mereka adalah memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan. Wah, di sana mereka tentunya dapat banyak rintangan ya. Mereka ditolak, mereka diejek, dihina, bahkan mereka sampai masuk ke penjara loh adik-adik. Wah, kasihan sekali. Tapi hebatnya Paulus dan Barnabas ini tidak sakit hati, tidak sedih, tidak patah semangat. Mereka terus mengabarkan Injil keselamatan karena mereka percaya Tuhan ada bersama dengan mereka. Nah, seperti cerita di minggu kedua tentang Let's Encourage Other in Love. Bapak Paulus memberikan contoh kepada kita untuk tetap mengasihi dan memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Ya, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa marah, tetap mengasihi. Lalu di minggu kemarin ya, minggu ketiga, adik-adik masih ingat mengabarkan kabar baik. Sudahkah adik-adik mengabarkan kabar baik? Kabar baik apa ya? Tentunya kabar baik tentang keselamatan. Kemarin kan kita merayakan Paskah, ya, merayakan waktu itu Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan dosa kita semua. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, kita yang harus menanggung dosa kita sendiri, yaitu kita harus mati di kayu salib. Dan Tuhan Yesus itu sudah mati, tidak mati terus. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut. Masih ingat ya adik-adik ya? Nah, di minggu ini kakak mau mengajarkan tentang tema minggu ini adalah I got courage and compassion. Courage itu apa sih? Courage adalah keberanian dan compassion adalah belas kasihan. Nah, super kebenaran kita baca dulu ya sama-sama biar sesuai sama temanya. Saya berani menyampaikan kebenaran dan berbelas kasih untuk menolong orang lain. Lagi ya, saya berani menyampaikan kebenaran dan berbelas kasih untuk menolong orang lain. Dari cerita Bapak Paulus dan Barnabas, kalian nanti boleh lihat ya di Kisah Para Rasul yang pasal ke-14 itu, waktu itu mereka ada di kota yang bernama Listra. Bapak Paulus dan Bapak Barnabas di sana punya misi, yaitu mengabarkan Injil keselamatan. Dan waktu di sana Bapak Paulus itu mengadakan mujizat, yaitu menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir sampai orang itu bisa berjalan lagi, bisa lompat-lompat. Wah, senang sekali ya. Tapi di situ ada kejadian apa? Di sana Bapak Paulus dan Barnabas, wah, dipuji-puji, dipuja-puja, diagungkan, dibikin perayaan. Karena mereka menyangka Bapak Paulus dan Barnabas ini adalah dewa. Ya, di Kisah Rasul 14 ayat 12 dikatakan bahwa Barnabas disebut dewa Zeus dan Paulus disebut dewa Hermes. Sebenarnya mereka dewa apa bukan sih? Kok mereka bisa melakukan mujizat? Bapak Paulus dan Barnabas ini adalah manusia biasa. Mereka punya kekuatan itu dari Tuhan. Pada saat itu Bapak Paulus dan Barnabas tidak diam saja. Ya, dia berani menyatakan kebenaran, yaitu bilang, "Hei orang-orang, aku ini manusia sama seperti kalian. Aku bukan dewa." Apa yang terjadi? Bapak Paulus dilempari batu sama orang-orang di situ. Ya, sehingga Bapak Paulusnya sampai pingsan dilempari batu.
Tapi apa yang terjadi? Ya, Bapak Paulus tidak patah semangat, tidak menyerah. Ya, kita lihat keberanian artinya adalah mengatasi rasa takut supaya saya bisa melakukan yang benar bagi Tuhan. Keberanian mengatasi rasa takut supaya saya bisa melakukan yang benar, yang benarnya bagi Tuhan. Apa ya yang benar bagi Tuhan? Nah, keberanian itu bisa kita mulai kalau kita tahu mana yang baik, mana yang benar. Harus tahu dulu ya, baru kita bisa punya keberanian. Misalnya ya, adik-adik di sekolah. Adik-adik, apa yang adik-adik lakukan? Kalau adik-adik melihat ada teman adik-adik yang mencontek. Apa ya yang kira-kira adik-adik lakukan? Coba pikirkan, apa yang harus dilakukan untuk menghadapi rasa takut pada saat itu? Pastinya berpikir, aduh kalau aku jujur, nanti aku takut dibilangin tukang ngadu. Aku takut dibilangin soalim gitu ya. Gimana ya, nanti aku takut dimusuhin, nanti aku nggak bisa main lagi sama dia. Nah, adik-adik harus tahu dulu kebenaran firman Tuhannya apa. Ya, yang sudah kita pelajari di dalam Alkitab, kebenarannya bahwa tidak boleh mencontek. Mencontek itu sama dengan mencuri. Ya, kita tidak boleh melakukannya. Sebagai anak Tuhan, kita harus berani menyatakan kebenaran. Caranya gimana? Nah, kita kasih tahu teman kita baik-baik. Kalau mencontek itu nggak boleh loh. Itu sama dengan mencuri. Tuhan Yesus akan sedih kalau kamu melakukan itu. Ya, tentunya akan ada resikonya, sama seperti Bapak Paulus ya. Resikonya mungkin teman kita akan marah, tapi tidak apa-apa. Karena kita tahu yang kita lakukan adalah kebenaran. Kita berani menyatakan kebenaran. Seperti itu ya adik-adik. Nah, keberanian juga bisa disalahartikan loh adik-adik. Misalnya ya, kita diejek terus-terusan sama teman kita. Sedih kan? Nah, terus kita bilang dalam hati, aku berani berantem sama dia. Aku berani buat ribut sama dia, nanti aku pukulin dia gitu ya. Boleh? Tidak boleh seperti itu ya. Keberanian yang Tuhan inginkan bukan seperti itu. Kita harus tetap punya rasa belas kasihan sama teman kita. Mungkin dia mengejek kita, mungkin dia mengata-ngatain kita, mungkin saja dia ingin bermain sama kita, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya, sehingga dia mengejek kita, mengolok-olok kita. Nah, adik-adik jangan cepat-cepat berani untuk pukulin orang ya. Nah, adik-adik harus tanya dulu, harus cari tahu dulu kebenarannya apa. Nah, kita harus punya rasa belas kasihan. Sama seperti Bapak Barnabas. Bapak Barnabas juga punya rasa belas kasihan kepada siapa? Kepada Markus. Waktu itu Markus tuh sempat meninggalkan mereka berdua. Markus tidak mau ikut mereka berdua. Tapi setelah melihat apa yang Bapak Barnabas dan Bapak Paulus lakukan, Bapak Markus mau ikut dengan Bapak Barnabas. Sehingga Bapak Barnabas memberikan kesempatan kedua untuk Markus. Itu yang kita pelajari. Dan belas kasihan itu apa sih? Belas kasihan itu membantu mereka yang terluka, yang kesusahan, yang tidak berdaya. Nah, gimana cara ngebantunya ya? Nih, kakak punya contoh. Misalnya, ada teman kalian yang jatuh, ya, dan kalian melihat itu. Pasti di dalam hati kita, wah, kasihan ya dia jatuh. Tapi di dalam hati ini ada lagi suara, tolongin atau pura-pura nggak tahu aja. Nah, belas kasihan itu tidak cukup hanya dengan bilang kasihan dan bilang, wah kayaknya dia sakit. Itu tidak cukup ya. Kita harus melakukan sesuatu, yaitu membantu dia mengurangi rasa sakitnya atau bahkan menghilangkan rasa sakitnya. Misalnya gimana? Nah, kita bisa berhenti sebentar, ayo bantu dia, bawa dia ke UKS untuk diobati luka-lukanya. Itu yang namanya belas kasihan yang Tuhan mau kita lakukan. Sulit ya adik-adik? Iya, sulit kalau kita tidak mau. Semua itu bukannya tidak mau. Semuanya itu bisa kita lakukan. Cuma terkadang kita yang tidak mau. Belas kasihan ini bisa kita contohkan untuk
orang-orang di rumah dulu, orang-orang terdekat. Misalnya waktu adik kita kesulitan bikin PR, kita bisa bantu dia, pelan-pelan kita jelaskan sampai adik kita bisa menyelesaikan PR-nya. Gitu ya, kita bisa lakukan itu pelan-pelan. Dan belas kasihan ini dilakukan yang kita bisa sesuai dengan kemampuan kita. Kalau mungkin kita nggak bisa menolong dia dengan tenaga kita, bisa kita doakan supaya teman yang kesulitan itu diberikan kekuatan, diberikan ketabahan oleh Tuhan. Begitu ya adik-adik ya, kakak yakin kita semua bisa belajar untuk berani menyatakan kebenaran dan punya rasa belas kasihan. Tuh, dan kalau kita lagi takut karena kalau aku bilang jujur nanti aku dimusuhin. Ingat-ingat ya, ada ayatnya nih. Ayatnya dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Bunyinya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Lagi ya, 2 Timotius 1 ayat 7. Ingat-ingat ini ayatnya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu ya adik-adik. Nah, rasa takut itu Tuhan izinkan ada di dalam diri kita. Tapi bukan takut kepada seseorang, takut kepada situasi. Bukan ya, Tuhan mau kita takut hanya kepada Tuhan. Kalau kita takut kepada Tuhan, tentunya kita tidak mau melakukan dosa. Kita akan berhati-hati dalam kita melakukan sesuatu. Kalau kita takut akan Tuhan, kita mau berani menyatakan kebenaran. Karena kita lebih takut sama Tuhan daripada takut dimusuhin teman. Ya, kalau kita takut sama Tuhan, kita punya rasa belas kasihan. Ya, seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu apa? Tuhan sudah mati untuk kita menggantikan nyawa kita. Ya, masa iya kita tidak mau mencontoh seperti yang Tuhan lakukan. Yuk adik-adik, kita sama-sama belajar ya. Semoga firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua. Dan kita boleh belajar terus menjadi anak-anak Tuhan yang berani menyatakan kebenaran dan mau berbelas kasih untuk menolong orang di sekitar kita. Saatnya Creative Time. Adik-adik, hari ini Creative Time kita judulnya Cross Marshmallow Mission Games. Apa ya? Nah, Cross Marshmallow Mission Game yaitu kita akan membuat salib dari marshmallow. Nah, adik-adik, alat-alat yang dibutuhkan gampang sekali. Ada marshmallow, ada tusuk sate untuk menyusun marshmallow-nya, ada sumpit, sama ada buku atau cup, boleh ya, cup plastik. Nah, adik-adik boleh mengajak papa, mama, kakak, adik, sepupu, boleh ya untuk bermain games ini. Seru loh gamesnya. Nah, orang yang pertama akan menggunakan sumpit dan orang yang kedua akan menggunakan buku di atas kepalanya atau cup plastik ya di atas kepalanya. Dan orang ketiga dan keempat akan menyusun marshmallow menjadi bentuk salib. Yang perlu dilakukan mudah sekali. Orang pertama akan mengambil marshmallow menggunakan sumpit, lalu berjalan menuju orang kedua. Berikutnya marshmallow-nya diletakkan di atas buku atau di atas cup, terus dibawa ya di atas kepala orang kedua. Orang keduanya berjalan menuju orang ketiga. Lalu begitu seterusnya sampai marshmallow-nya terkumpul dan bisa disusun menjadi bentuk salib. Mudah ya adik-adik ya. Nah, bentuk salib ini mengingatkan kita kepada Tuhan Yesus, teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati untuk kita dan kita mau belajar sesuai dengan firman kita hari ini, yaitu berani menyatakan kebenaran dan berbelas kasih. Sekian Creative Time-nya minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Biarlah adik-adik dimanapun mereka berada, mereka boleh belajar menjadi anak-anak yang berani untuk menyatakan kebenaran dan mempunyai hati yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan, kami percaya
hal yang sulit sekalipun, asalkan kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, gimana tadi firman Tuhannya? Pasti luar biasa kan? Kalian diberkati? Pasti sangat diberkati. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan adik-adik di rumah bisa minta tolong kepada papa atau mama atau keluarga yang lain untuk memberikan persembahan melalui transfer atau melalui scan QR Code yang akan ditampilkan di pengumuman nanti. Dan sebelum itu kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar dan apa yang kami lihat juga dari firman yang tadi sudah disampaikan oleh kakak-kakak, biarlah semuanya boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan berkenan di hati-Mu dan berkati tangan-tangan yang memberikan. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Dan kita simak pengumuman minggu ini. Nah, adik-adik, udah gak kerasa ya kita ibadah hari ini. Saatnya kita berpisah, tapi jangan sedih. Minggu depan adik-adik bisa beribadah kembali di Ibadah Rocky Online. Sampai jumpa minggu depan, and God bless you.